Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak saya sekalian, dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran. Eh, di sini adalah lanjutan dari apa yang kita bicarakan pada beberapa hari yang lalu. Oke, sebelumnya kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini lebih bermanfaat, lebih berguna bagi kita, bagi kehidupan kita, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta uh, dalam lindungannya. Semoga kita mendapat berkah. Ya, oke, baiklah. Ya, doa kita mulai. Oke, baiklah anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat datang di Muhammad Holidi Channel. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari cumulative density function, apa namanya, cumulative density function untuk variable discrete. Sebenarnya hal ini telah kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu ya kan. Tapi mungkin pada Zoom meeting yang kita lakukan itu mungkin kurang sempurna, maka kali ini saya akan sampaikan apa yang kurang paham ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih paham ya. Misalkan X adalah variabel discrete acak discrete dan fx adalah fungsi peluang variabel acak X, dan nilai variabel discrete adalah 0, 1, 2, misalkan ya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai n, maka cumulative density function dinyatakan dengan fx sama dengan sigma i dari 0 sampai n fxi ya. Eh. Ya, sehingga fx sama dengan sigma seperti yang dinyatakan, sigma i dari 0 sampai n dari fxi, yaitu sama dengan f probability x0 tambah probability density pdf dari x0 pdf dari tambah pdf dari x1 tambah pdf dari x2 dan seterusnya. Ini disebut dengan uh, cumulative density function atau CDF ya. CDF daripada variabel discrete. Oke, baiklah kita lanjutkan dengan memberikan beberapa sebuah contoh ya. Misalkan X adalah variabel acak discrete dan fx adalah fungsi peluang variabel acak discrete, dinyatakan sebagai fx sama dengan 0 untuk X yang lain, X kuadrat tambah 2/40 untuk X0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, tentukan F2 dan Fx kurang 2 kurang dari 1 ya, harga mutlaknya ya. Oke, kita selesaikan. Jadi xf2 jadi 0 sampai 2 ya, ff1 jadi artinya itu dari peluang fx0 tambah fx1 tambah fx2. Jadi hasilnya adalah ya, kita substitusi 1 0 0 kuadrat tambah 2 berarti 2/40. 1 kuadrat 1 tambah 2 per 40 jadi 3/40, 6/40. Kalau kita jumlahkan adalah 11/40. Sementara F peluang dari harga mutlak, kumulatif dari harga mutlak X kurang 2 kurang dari 1 sama dengan 1, maka hasilnya min 1 kurang dari X kurang 2 kurang dari X kurang dari 1. Jadi kalau kita tambahkan dengan 2,
tambah 2 jadi 1, tambah 2 jadi X, tambah 2 jadi 3. Berarti peluang C kumulatif density function daripada 1X dari mulai 1 sampai 3. Jadi ini bisa dari 1 sampai 3, jadi F1 tambah F2 tambah F3, maka hasilnya adalah 20/40 ya. Ini bisa kita lihat ya, hasil-hasil ini yaitu menyatakan adalah PDF-nya ya, probability density function dari Fx1, probability density function dari X2, probability density function dari X3. Jadi kalau jumlahnya adalah setengah. Oke. Ya, sekarang kita masuk kepada cumulative density function untuk variabel continue. Ya, misalkan X adalah variabel acak kontinu dan Fx adalah Fx peluang variabel acak X yang terdefinisi pada interval 0 ya. 0 X itu di antara X0 tambah X1, maka fungsi peluang kumulatif variabel acak X didefinisikan sebagai, nah ini bisa kita lihat Fx sama dengan Vx kurang dari X nilai acaknya ya. Jadi integral adalah X0 sampai X1 dari Vt dt. Jadi kita nyatakan dengan fungsi T, maka untuk menghasilkan fungsi X ya. Oke, misalkan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ya, memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai F0 sama dengan 0 dan nilai Fx1 sama dengan 1. Untuk X0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan X1, maka nilai FA kurang dari FB. Dan nilai F peluang X antara A dan B itu sama dengan CDF dari B dikurang CDF dari A ya. Kemudian fungsi kumulatif itu berada di antara 0 dan 1. Jadi sekecil-kecilnya 0 dan sebesar-besarnya 1. Kemudian turunan dari fungsi kumulatif density function itu adalah fungsi probability density function. Jadi turunan dari sini adalah turunan dari CDF adalah VDF. Oke, lanjut. Contoh, misalkan X adalah peubah acak kontinu yang memiliki fungsi kepadatan peluang VDF sebagai berikut. Fx sama dengan 20.000 per X pangkat 3, X lebih besar dari 100, fungsi itu bernilai 0 untuk X yang lain. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak tersebut. Ya, penyelesaian ya, PT sama dengan PXT ya. Oke, kita masukkan ya. Jadi bisa dilihat di sini integral dari 100 sampai X PT dt Ft dt 2000, masukkan 20.000 per T kuadrat, menghasilkan min 20.000 dikali 1 per 2 T kuadrat X T. Jadi kita masukkan X ya kan, masukkan X, hasilnya negatif ya. Ini 2 habis jadi 10.000 per X. Kalau kita masukkan 100, ini habis tinggal 10.000. 10.000 kuadrat adalah 100 kuadrat ada 10.000, negatif positif, jadi 1 dikurang ini. Ini merupakan fungsi kumulatif acak dari variabel yang kita maksud tadi ya. Oke, kita teruskan ya. Nah, ini ada contoh lain ya. Ini contoh soal latihan. Suatu komputer berfungsi dengan baik sebelum mengalami hang dapat ditentukan dalam satuan jam mengikuti fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Ya, ini ya. Fx ya seperti itu. Bisa kita lihat lambda E pangkat min Z per 100 untuk Z lebih besar dari 0 dan untuk Z yang lain itu nilai fungsinya bernilai 0. Berapa peluang komputer itu akan mengalami fungsi dengan baik yang kurang dari 100 jam?
Bagian B-nya tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak Z. Oke, kita hasilkan. Jadi sebelum kita menentukan kepadatan peluangnya, kita tentukan dulu lambda. Hasil lambda itu berapa? Jadi karena uh, padatan peluang itu dari 0 sampai tak terhingga itu hasilnya 1, maka uh, integral dari 0 tak terhingga dari lambda kali pangkat min Z per 100. Ini bisa kita lihat ya, kita keluarkan lambdanya kali interval 0 sampai tak terhingga dari pangkat min 100 per 100 sama dengan 1. Jadi ini menentukan dengan tak terhingga pakai limit T menuju tak terhingga dari 0 T pangkat min Z per 100 dari dz, kemudian sama dengan 1, maka hasilnya adalah lambda limit x menuju tak terhingga dari min 100 pangkat 100 dz. Jadi z-nya 0 min 100, jadi min 100 per 1. Jadi integral dari pangkat min z per 100 adalah turunan dari sini adalah min 100 ya. Min 100 per jadi log turunan ini adalah min 1 per 100 dibagi min 1 per 100, jadi min 100 ya. Nah, kalau ini kita kalikan masukkan ke nom T hasilnya ya, masukkan itu hasilnya 1 ya, maka setelah dilihat ya, jadi T-nya tak terhingga, ini adalah 0, ini 0, jadi 0 inilah adalah 1 ya. 0 ya, ini 0. Ini terhingga, ini 0, ini 100. Jadi 0 tambah 100 itu 100, jadi lambda itu namanya 1 per 100 ya. Jadi lambdanya adalah 1 per 100. Coba kita lihat lagi. Ya. Jadi karena ini di pangkat tak terhingga min p tak terhingga itu adalah 0 ya. Jadi pangkat 0 itu 1, jadi min 100. Jadi hasilnya adalah 1 per 100. Oke, yang tentukan berapa peluang komputer akan berfungsi dengan baik kurang dari 100 jam. Ya, tentukan fungsi distribusi kumulatif dari variabel Z. Oke, kita teruskan. Ya, solusi latihan. Jadi berapa peluang komputer berfungsi dengan baik dan kurang 100. Jadi kita masukkan karena lambdanya per 100, nanti pangkat NZ, masukkan NZ-nya 100, berarti ini 1 min 100 pangkat min 100 per 100 itu adalah 1. Jadi min 1 negatif, jadi apa nih? Jadi pangkat 1 ya. Sementara ini kalau 0 per 100 ya. Jadi adalah 1 per jadi hasilnya itu adalah 0,632 ya. Jadi ini adalah
1, kalau 1 kali 100, 100 bagi 100, 1, ini adalah, ini, itu adalah min 1, jadi E pangkat min 1, kemudian 100 bagi 100, ya, itu seperti ini ya. Jadi E adalah 0,632. Jadi peluang sebuah komputer akan berfungsi dengan baik kurang dari 100 jam adalah 0,632. Tentukan fungsi distribusi kumulatif. Nah, oke, kita lanjutkan dengan ya, solusi lanjutan, tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak Z. Ya, jadi kalau kita masukkan jadi 0 dari Z, 0 jadi 100 tadi ya. E pangkat min 100 itu jadi 100 daripada ini ya, negatif 100 kali E pangkat min T per 100, masukkan T dengan Z, ya, min Z 100, ya kan, kemudian ditambah 1, Z nya 0, T nya 0, jadi 1, jadi 1 dikurang Z, E pangkat Z 100 ya, jadi E pangkat min Z per 100. Jadi fungsi kumulatif, distribusi kumulatif variabel acak itu adalah fx itu 0 untuk nilai x yang lain, sementara 1 dikurang E pangkat min Z per 100 itu untuk Z lebih besar dari 0. Oke, inilah solusi-solusi daripada latihan yang kita berikan. Maka untuk menambah pemahaman apa yang telah kita bicarakan pada hari ini ada saya berikan satu tugas. Ya, tugas ini bisa dikerjakan. Ya, ini dia tugas. Sebuah komputer berfungsi dengan baik seperti tugas yang hanya diubah jawabannya ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan di rumah. Ya, selesaikanlah soal ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Ya, kemudian sampailah kita pada penghujung dari apa yang kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat sama kalian dan dapat juga menjadi menambah pengetahuan kalian tentang apa itu cumulative density function. Oke, saya berharap kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang. Oke, dan pada akhirnya saya ucapkan semoga selamat belajar, semoga sukses. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.